Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah pagi kita pada hari ini. Marede mahita sian ede nomor 755 ayat sada sa dohot ayat tolu. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 5 Februari 2021, diambil dari surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-6, demikianlah bunyinya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Demikianlah firman Tuhan. Mungkin hati kita saat ini dalam menjalani kehidupan dalam masa-masa yang sulit ini, dalam masa suasana pandemi COVID-19 ini, mungkin merasa hampa, kering, dan sepi. Masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan yang kita alami dan hadapi, terutama dalam tahun 2021 ini, banyaknya bencana dan kejadian-kejadian yang dapat membawa manusia merasa hampa. Manusia merasa bahkan boleh jadi kepada kehilangan perasaan dan bahkan bisa jadi kepada kehilangan pengharapan. Semakin terasanya pada saat-saat waktu-waktu ini, manusia dibatasi sekali kebebasannya bertemu dan bertegur sapa
dengan sesamanya seperti biasanya, dapat bebas bertemu, bersapa, bersalam-salaman. Tetapi dalam masa pandemi, dalam masa-masa sulit ini, kita umat manusia ditentukan, bahkan diaturkan, dibimbing supaya jangan kontak fisik, tidak diperbolehkan bersalaman, dan selalu menjaga jarak, physical standing. Nah, inilah yang membuat kita merasa seakan-akan kita dipisahkan, seakan-akan kita terpisah dan tidak mempunyai kebebasan seperti waktu-waktu yang lalu. Tetapi melalui nats firman Tuhan menyapa kita seperti nats renungan pada saat ini, dalam situasi yang demikian kita juga harus tetap bergembira dalam hal sekalipun kita menghadapi berbagai duka cita karena kita mendengar banyaknya saudara-saudari kita yang terkena COVID dan harus meninggalkan dunia ini, terpisah dengan keluarga, dengan kita, dan juga orang-orang yang terkapar penyakit COVID yang harus diisolasi, baik itu di rumah-rumah sakit yang dikhususkan atau di rumah secara isolasi mandiri yang menginginkan supaya jangan berkontak fisik dengan saudara-saudaranya atau orang-orang yang lain. Tetapi dalam nats ini kita diajak supaya senantiasa hidup di dalam keyakinan dan iman percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah memberikan rahmat-Nya melalui kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, di mana di dalam Yesus Kristus kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui kematian-Nya, memberikan tubuh, nyawanya dan darah-Nya untuk mensucikan kita. Dan juga di tengah-tengah berbagai tantangan-tantangan, percobaan-percobaan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, kita dimintakan oleh nats ini senantiasa percaya, berkeyakinan kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengatakan dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 20b dikatakan, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan Yesus telah memberikan jaminan senantiasa menyertai kita, orang yang percaya kepadanya, orang yang telah dipanggil menjadi satu di dalam kasih Allah, di dalam Kristus Yesus. Nats ini hendak menguatkan kita di tengah-tengah segala sakit penyakit, di tengah-tengah berbagai tantangan-tantangan. Marilah kita di tengah-tengah pergumulan kita, masa-masa sulit ini, sebagaimana kalau kita membaca lanjutan dari nats renungan kita ini, kalau kita membaca dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan demikian, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu." Di tengah-tengah berbagai pergumulan kita, di tengah-tengah berbagai persoalan-persoalan atau masalah-masalah hidup yang kita hadapi pada masa kini, baik itu di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, dan juga di tengah-tengah dunia ini, kita senantiasa berserah diri kepada Tuhan, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita, dan Tuhan Yesus telah senantiasa menyertai kita dengan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam kasih-Mu, di dalam Yesus Kristus, dan dalam penyertaan-Mu dalam situasi masa-masa sulit ini, kami merasakan betapa besar kasih Tuhan melindungi kami, menyertai kami, dan memberikan apa yang perlu bagi kehidupan kami. Engkau senantiasa
membimbing kami, menyertai kami. Tuhan tolong kami di tengah-tengah berbagai kelemahan kami, di tengah-tengah berbagai keberdosaan kami. Ampuni kami Tuhan, hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, kuatkan kami di dalam segala kelemahan kami. Kami tidak berdaya Tuhan menghadapi situasi ini. Hanya kuat kuasa Roh-Mu yang kudus yang kami harapkan, yang kami percaya boleh menolong kami, melepaskan kami dari rasa ketakutan, kecemasan. Tuhan, kuatkanlah kami. Kami menyerahkan seluruh para medis, para pemimpin-pemimpin negara kami, aparat keamanan, senantiasa yang menjaga negara dan bangsa kami ini. Tuhanlah menyertai dan saudara-saudari kami dimanapun berada. Dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan kami, para majelis dan jemaat-Mu dimanapun berada di seluruh dunia ini. Tuhanlah yang menyertai kami. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin.